Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Dia orang yang tidak bisa melupakanmu, namun terjebak antara perasaan dan jarak. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Six of Cups. Di kartu kedua, kamu mendapatkan kartu Two of Swords. Dan di kartu terakhir, kamu mendapatkan kartu The Hermit. Ketika cinta terperangkap dalam jaring perasaan yang rumit dan jarak yang sangat jauh, seringkali seseorang merasa terjebak antara harapan dan kenyataan yang menyakitkan. Ada seseorang di luar sana yang tak pernah bisa melupakanmu, meskipun ia telah memilih untuk menjauh. Setiap harinya, dia berjuang melawan pikirannya sendiri, terbelah antara keinginan untuk mendekat dan rasa takut yang selalu menghantuinya. Seakan berada di tepi jurang, semakin dekat, semakin berisiko. Dalam benaknya terlintas banyak pertanyaan, kenapa dia memilih untuk menjauh? Apakah mungkin dia merasa tidak layak untuk mencintai atau dicintai? Atau apakah dia takut akan kehilangan lebih banyak lagi? Di tengah gejolak batinnya, dia merasa terjebak dalam dilema yang tidak berujung. Ketika dia mencoba melangkah maju, perasaan rindu yang mendalam kerap kali kembali menghantuinya. The Six of Cups muncul dalam pembacaan tarotnya, menggambarkan kenangan manis yang seolah terukir abadi dalam ingatannya. Setiap tawa dan cerita yang kalian bagi bagaikan lukisan indah yang terus dikenang. Ketika dia melintasi tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi, aroma familiar dan suasana nostalgia mengantarkannya kembali ke momen-momen indah yang menggetarkan hati. Kenangan ini menjadi pelita dalam gelap, tetapi sekaligus bisa menjadi beban yang mengikat. Meskipun berusaha melupakan, setiap detik hanya membuat kenangan itu semakin membara. Dia terjebak dalam lingkaran waktu, di mana setiap kenangan menyiksa sekaligus menghangatkan. Dia berusaha untuk melupakan, berpikir bahwa seiring waktu, semuanya akan memudar. Namun, kenyataan berkata lain, kenangan itu semakin memperkuat rasa cintanya. Setiap malam saat bintang-bintang bersinar, dia teringat akan obrolan hangat dan tawa yang pernah kalian bagi. Pertanyaan-pertanyaan mulai menghantuinya, seperti hantu yang tidak pernah pergi. The Two of Swords menunjukkan dilema yang dia hadapi. Di satu sisi, dia ingin kembali menggali semua kenangan yang indah dan mengulang kembali cerita kalian. Namun, di sisi lain, dia dilanda ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan jika kamu sudah melanjutkan hidup dan menemukan kebahagiaan tanpa dirinya. Dia merasakan beban yang berat ketika mempertimbangkan kemungkinan itu. Rasa bingung ini membelenggunya dalam ketidakpastian. Setiap kali dia mencoba menghubungimu, keraguan itu kembali muncul. Apakah aku harus menghubunginya? Atau bagaimana jika dia sudah bahagia dengan orang lain? Semua pertanyaan ini seperti suara berbisik yang terus mengganggu pikirannya. Dia merasa terjebak antara cinta yang tulus dan ketakutan akan penolakan. Malam-malam sunyi di rumahnya seringkali dipenuhi dengan kegelisahan. Saat dia merenungkan perasaannya, sebuah suara dalam dirinya mulai terdengar. Suara yang mengingatkannya bahwa cinta sejati tidak hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memberi dan menerima dengan ikhlas. Dia merasa butuh waktu untuk merenung dan mencari pemahaman lebih dalam tentang diri dan perasaannya. The Hermit muncul dalam hidupnya, melambangkan keinginan untuk menjelajahi hati dan jiwanya sendiri. Dalam keheningan itu, dia merenung, mungkin yang dia butuhkan adalah waktu untuk menemukan jati diri yang sebenarnya, menyembuhkan luka yang ada, dan mengizinkan dirinya untuk merasa lagi. Proses introspeksi ini membawanya pada kesadaran bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Dalam pencarian ini, dia mulai menyadari banyak hal tentang dirinya yang sebelumnya terabaikan. Dia mulai bertanya-tanya tentang nilai-nilai yang dia pegang, tentang harapan dan impian yang pernah dia miliki. Dia ingat akan cita-cita yang selalu dia impikan, tetapi terabaikan karena terlalu fokus pada hubungan yang berantakan. Dia ingin menemukan kembali semangatnya dan memahami bahwa hidupnya tidak bergantung pada satu orang saja. Mungkin, dalam proses ini, dia bisa menemukan kembali dirinya yang hilang. Meskipun dia berusaha mengalihkan perhatian, ada saat-saat ketika kerinduan itu kembali menghampiri.
Saat mendengar lagu-lagu yang mengingatkannya padamu, saat melihat foto-foto kenangan, dia seringkali terjebak dalam perasaan nostalgia yang mendalam. Dalam momen-momen itu, dia merasakan perasaan campur aduk, rindu yang sangat dalam, tetapi juga rasa sakit yang menyertai setiap kenangan. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses, bahwa melupakan bukanlah hal yang mudah. Dia ingin berjuang untuk cinta yang tulus, tetapi dia juga ingin menjaga hatinya agar tidak terluka lebih dalam. Dia mulai menulis catatan kecil untuk dirinya sendiri, mengungkapkan perasaannya dalam bentuk kata-kata. Setiap kata yang tertulis adalah bentuk penyembuhan, memberi ruang untuk perasaannya dan mengizinkan diri untuk merasakan semua yang telah terjadi. Dalam proses ini, dia menemukan cara baru untuk mengungkapkan rasa cintanya, bukan hanya pada kamu, tetapi juga pada dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia harus mencintai dirinya terlebih dahulu sebelum berharap untuk dicintai oleh orang lain. Dengan tekad ini, dia menaruh catatan-catatan ini di tempat yang bisa dia lihat setiap hari, agar dia selalu diingatkan tentang perasaannya yang tulus dan harapannya untuk masa depan. Sementara itu, dia mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memperbaiki hidupnya. Dia mulai berolahraga, menjalin hubungan dengan orang-orang baru, dan berfokus pada hal-hal yang membuatnya bahagia. Dia mulai menemukan hobi baru, seperti menggambar dan menulis, yang membuatnya bisa mengekspresikan semua perasaannya. Dalam setiap langkahnya, dia belajar untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu, dan dia merasa bangga akan pencapaiannya. Setiap hari, dia berusaha untuk berfokus pada hal-hal positif dan mengizinkan dirinya merasakan kebahagiaan yang mungkin pernah dia lupakan. Ketika dia bertemu dengan teman-temannya, mereka selalu mengingatkannya tentang betapa berharganya dia. Mereka seringkali berbagi cerita, tawa, dan dukungan yang membuatnya merasa lebih terhubung dengan dunia. Dia merasa dikelilingi oleh cinta, meskipun tidak dalam bentuk yang sama seperti yang dia rasakan padamu. Dalam pertemuan-pertemuan ini, dia belajar bahwa cinta bisa datang dalam banyak bentuk: persahabatan, dukungan, dan kebersamaan. Dia menemukan kembali diri dan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan dengan setiap tantangan yang dia hadapi, dia merasakan pertumbuhan yang signifikan dalam dirinya. Dia mulai merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Dia berlatih untuk tidak lagi membiarkan kenangan itu menguasai dirinya. Dia menumbuhkan rasa syukur atas semua pengalaman yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Dia menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang hilang, tetapi juga tentang semua hal yang telah diperoleh. Dalam refleksinya, dia mengizinkan dirinya untuk berharap, membayangkan masa depan yang mungkin akan datang, tanpa rasa takut akan kehilangan. Dia juga berusaha lebih aktif dalam komunitas, membantu orang lain dan berbagi cerita. Melalui kegiatan ini, dia menemukan makna baru dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa dengan membantu orang lain, dia bisa juga membantu dirinya sendiri. Dalam setiap senyuman dan ucapan terima kasih, dia merasakan kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia belajar bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki, tetapi juga tentang bagaimana cara merawat diri sendiri dan orang lain. Namun di tengah perjalanan penyembuhannya, dia juga mulai menjelajahi apa yang dia inginkan dalam hidup. Dia mengejar mimpinya, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Dia mengambil kelas baru, belajar keterampilan yang sebelumnya tidak pernah dia coba, dan membuat jaringan baru di sekelilingnya. Dalam proses ini, dia bertemu dengan orang-orang baru yang menginspirasinya, yang memberinya semangat baru untuk terus melangkah. Setiap pengalaman baru memberinya pelajaran tentang hidup dan cinta. Dia belajar bahwa mencintai tidak hanya berarti mengorbankan diri, tetapi juga tentang bagaimana cara merawat diri sendiri. Dan dia merasa bangga akan pencapaian ini. Dengan setiap langkah, dia merasa semakin dekat dengan diri yang sebenarnya. Dia mulai menyadari bahwa setiap momen dalam hidupnya memiliki arti dan potensi untuk berkembang. Dengan hati yang lebih terbuka, dia mulai menyambut setiap kesempatan yang datang, entah itu dalam bentuk pekerjaan baru, teman baru, atau pengalaman baru. Dia menemukan bahwa hidup penuh warna, dan dia ingin menjelajahi semua nuansa itu. Di saat-saat sunyi, saat dia merenungkan semua ini, dia mulai merasakan kehadiranmu dalam bentuk yang berbeda. Tidak lagi sebagai sosok yang hilang, tetapi sebagai kenangan indah yang membimbingnya untuk menjadi lebih baik. Dia mulai memahami bahwa meskipun ada jarak yang memisahkan, perasaan yang tulus tidak akan pernah benar-benar hilang.
Dia percaya bahwa jika cinta itu sejati, maka cinta itu akan selalu hidup dalam bentuk yang berbeda. Ketika dia melihat ke langit malam, dia menemukan bintang-bintang yang berkilau, mengingatkannya akan momen-momen yang pernah kalian bagi. Setiap bintang menjadi simbol harapan, menandakan bahwa cinta itu masih ada, meskipun tidak selalu terlihat. Dia mulai mengingat bahwa cinta sejati tidak terikat pada waktu atau tempat, tetapi lebih kepada keikhlasan dan pengertian yang mendalam. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, dia merasa semakin kuat dan lebih siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Dia mengizinkan diri untuk merasakan semua emosi, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan. Dia belajar bahwa setiap perasaan yang muncul adalah bagian dari proses penyembuhan, dan dengan merasakannya, dia memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh. Dengan keberanian baru ini, dia siap untuk menghadapi masa depan tanpa merasa terjebak oleh bayang-bayang masa lalu. Akhirnya, dia menyadari bahwa hidup adalah perjalanan yang tidak selalu linear. Ada saat-saat ketika kita merasa terpuruk, dan ada saat-saat ketika kita terbang tinggi. Dia mulai mencintai ketidakpastian itu, memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, akan membentuk siapa dirinya. Dia bertekad untuk tidak lagi membiarkan ketakutan mengendalikan hidupnya. Dia ingin hidup dengan penuh keberanian dan keyakinan, tidak hanya dalam cinta, tetapi juga dalam semua aspek kehidupannya. Ketika kesempatan baru mulai datang, dia tidak ragu untuk menjawabnya. Dia merasa lebih terbuka untuk menjalin hubungan baru, tetapi dengan cara yang lebih sehat. Dia belajar untuk tidak menempatkan harapan terlalu tinggi, tetapi tetap menghargai setiap momen yang ada. Dengan semangat baru ini, dia mulai melihat bahwa cinta tidak selalu berarti hubungan romantis. Dia mulai menjalin persahabatan yang lebih dalam, menemukan keindahan dalam hubungan yang tulus, dan merasakan betapa berartinya dukungan yang diberikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia menyadari bahwa cinta bisa datang dalam banyak bentuk, dari sahabat, keluarga, hingga cinta yang mungkin akan datang di masa depan. Dia tidak lagi merasa terikat pada satu orang, tetapi pada gagasan bahwa cinta akan selalu ada, meskipun dalam berbagai bentuk. Ini memberi kekuatan baru dalam hidupnya, memberinya keyakinan bahwa dia akan menemukan cinta lagi, kapanpun itu terjadi. Dia belajar untuk tidak terburu-buru dan menikmati setiap langkah dalam perjalanan ini. Dalam proses ini, dia mulai mengembangkan rasa syukur yang mendalam atas setiap pengalaman yang telah dilalui. Setiap pelajaran yang petik dari hubungan yang telah berlalu mengajarinya untuk menghargai diri sendiri dan orang lain dengan cara yang baru. Dia tidak lagi melihat masa lalu sebagai sesuatu yang menyakitkan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membawanya ke tempat di mana dia berada sekarang, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terbuka pada cinta. Dia bertekad untuk melanjutkan hidupnya dengan semangat yang baru. Dia mulai berbagi kisahnya dengan orang lain, menginspirasi mereka yang mungkin merasakan hal yang sama. Dia menemukan kepuasan dalam membantu orang lain memahami bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Dengan berbagi, dia merasa terhubung dengan orang lain, membangun jembatan dari pengalaman yang mungkin tampak berbeda, tetapi tetap memiliki kesamaan. Ketika dia melihat ke depan, dia merasa optimis tentang apa yang akan datang. Mungkin suatu hari nanti, jalan kalian akan bertemu lagi. Namun, dia menyadari bahwa jika itu terjadi, dia akan lebih siap. Dia tidak akan lagi terjebak dalam kenangan, tetapi akan membawa semua pelajaran dan pertumbuhan yang telah dia alami. Dia ingin memasuki hubungan baru dengan kejelasan dan kekuatan, tidak terikat oleh rasa sakit masa lalu, tetapi penuh dengan harapan untuk masa depan. Saat perjalanan hidupnya berlanjut, dia belajar untuk tetap menghargai setiap momen yang datang. Dia merasakan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti senyuman teman, angin sepoi-sepoi, atau secangkir kopi di pagi hari. Dia memahami bahwa kebahagiaan tidak harus selalu berasal dari cinta romantis, tetapi juga bisa ditemukan dalam diri sendiri dan orang-orang yang mengelilinginya. Dengan demikian, dia menjadi lebih mampu untuk mencintai dan dicintai, tidak hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Dia terus berjalan di jalur ini, dengan keyakinan baru dan cinta dalam hati yang terus tumbuh. Dia tahu bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah benar-benar hilang, melainkan akan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih indah dan lebih kuat. Dan dengan setiap langkah, dia semakin dekat dengan dirinya yang sebenarnya, pribadi yang berani, penuh cinta,
dan siap menyambut masa depan dengan hati yang terbuka. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.